Kami dari kelompok I ingin mempresentasikan tugas Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pencegahan radikalisme. Saya Novel Robi, NIM 22033040. Saya Ulfa Salwa dengan NIM 2203-336. Saya Badratun Nafis dengan NIM 2203-337. Saya Raji Pandi dengan NIM 22030039. Teori radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial atau politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau mencapai perubahan kondisi politik. 1. Pengertian radikalisme. Radikalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme didirikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme juga memiliki nilai perbedaan terhadap situasi politik, membenarkan bahkan membutuhkan tindakan kekerasan menyangkut politik sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik. 2. Radikalisme dalam beragama. Radikalisme dalam agama dapat membentuk sifat-sifat menarik dari tidak mau berinteraksi dengan pihak lain yang dianggap merugikan atau melakukan tindakan kekerasan pada pihak lain yang dirasa telah dilakukan perbuatan tidak adil terhadap mereka atau ajaran agama mereka. Radikalisme dalam beragama salah satunya disebabkan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara-negara barat. 3. Aspek-aspek radikalisme dalam beragama. Secara universal, tindakan individu untuk beragama berkaitan dengan motif beragama, tetapi cara mengekspresikan agama tersebut dipengaruhi oleh budaya. Saranglau menyebutkan dimensi universal dari tindakan beragama diidentifikasikan dengan bagaimana seorang memegang teguh paham keagamaan, keyakinan, norma, dan simbol. 4. Faktor yang mempengaruhi radikalisme beragama. Faktor yang mempengaruhi radikalisme dapat diketahui dari proses radikalisme itu sendiri. Pada tingkat individual, radikalisme disebabkan oleh kemalangan diri dan kemalangan yang diterima identitas kelompoknya. Individu yang juga dapat mengalami radikalisme melalui kelompok kecil yang melakukan pertemuan kelompok politik dan publik. Terima kasih. Perbedaan antara radikalisme dan ekstremisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme adalah dalam The Concept of Oxford Dictionary 1987, radikal berasal dari bahasa Latin radix atau radicis, yang berasal dari akal, sumber, atau asal mula. Radikalisme berasal dari akar kata radikal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik cara kekerasan atau drastis. Menurut Dr. Alex P. Sekhmits, radikalisme jauh lebih tidak bermasalah bagi masyarakat demokratis daripada ekstremisme. Radikal bisa bersifat reformis dan tanpa kekerasan. Radikalis sejati cenderung lebih pragmatis dan terbuka terhadap penalaran kritis. Sementara menurut Profesor Dr. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, ada proses tersendiri seseorang mengalami perubahan dari seseorang yang radikis, ekstremis, hingga menjadi teoris. Radikalisme mengalami perubahan secara total dan bersifat drastis. Radikalisme menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada. Ciri-ciri radikalisme. Kelompok radikal memiliki ciri yang hampir sama dengan berhubungan
dengan lingkungannya maupun dengan diri sendiri. Disebutkan oleh Mas Duki 2013 antara lain: 1. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak bersependapat. Klaim kebenaran selalu muncul seakan-akan kelompok ini adalah orang yang suci, tak pernah melakukan kesalahan, maksum, padahal hanya manusia biasa. Sementara kebenaran oleh manusia bersifat relatif dan hanya Allah yang tahu kebenaran absolut. Kedua, radikalisme mempersulit tata cara Islam yang dianut, bahwa sejatinya ajaran Islam bersifat saham atau toleran yang menganggap perilaku, hukum, dan ibadah. Memahami hukum sunnah seakan-akan wajib dan makruh, seakan-akan haram atau sebaliknya. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Ketiga, kelompok radikal bersifat berlebihan dan menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah, mereka mengesampingkan metode bil al-hikmah seperti yang digunakan oleh Nabi SAW. Sehingga dakwah yang dilakukan justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan. Dan keempat, mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, terutama terkait apa yang diyakininya, dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pendapat. Karakteristik seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan bagaimana Nabi ketika menyampaikan suatu wahyu. Kelima, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya yang tidak sepaham. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatif dan mengabaikan aspek positifnya, walaupun tidak berdampak baik. 6. Paham dari kelompok ini mudah mengkafirkan atau memberi label takfikri orang yang berpikir kelompok lain yang berbeda pendapat. Pada masa lampau, sikap seperti ini identik dengan golongan Khawarji. Kemudian pada masa kontemporer identik dengan istilah Jamaah Ta'fir, Wa'badiyah, dan kelompok Puritan. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah demokratis, mengkafirkan rakyat, dan menjalankan penerapan demokrasi. Mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang bahkan kelompok yang berbeda pandangan dengan mereka. Sebab mereka meyakini bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang paling benar, yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Penyebab kemunculan radikalisme. Paham radikalisme berkembang di Indonesia disebabkan 3 faktor utama. Pertama adalah berkembang global, bahwa kelompok radikalisme menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror atas dasar penderitaan sesama Muslim. Kondisi di Afghanistan, pencaplokan Palestina oleh Zionis, Irak, Yaman, Syriah, dan seterusnya dipandang sebagai campur tangan kerjasama Amerika Israel dengan bantuan blok pendukungnya. Adapun faktor kedua adalah terkait dengan kian tersebar luasnya paham Wahabi yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Wahabi dianggap bukan sekedar aliran, pikiran atau ideologi, melainkan mentalitas yang membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin, sehingga dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka yang berbeda, sikap, pandang, dan pemikiran adalah kafir, musuh dan wajib diperangi. Faktor ketiga adalah karena kemiskinan atau keadilan sosial. Keempat, lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa paham radikalis sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat dan semangat zaman. Yang kelima, radikalisme muncul sebagai reaksi terhadap bentuk yang dianggap radikalisme yang lain seperti sikap radikal kaum sekular yang menolak agama. Yang keenam, perlawanan terhadap ketidakadilan perlakuan sosial, ekonomi, hukum, dan politik di tengah masyarakat. Perasaan termarginal adalah hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan kuat antara kemiskinan yang terjadi dan latar radikalisme. Situasi seperti itu menjadi persamaian subur bagi radikalisme muncul dari respon rasa frustasi dan pemberontakan terhadap keadilan sosial yang disebabkan oleh lemah dan mandulnya kinerja lembaga hukum. Lembaga hukum di Indonesia yang masih carut marut
tebang pilih dalam penanganan kasus, putusan pengadilan dalam menjatuhkan vonis hukum yang tidak adil, serta keberpihakan hukum dapat menjadi stimulus penyebab paham radikalisme berkembang. Kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan akhirnya direspon oleh kalangan radikal dengan tuntutan penerapan syariat Islam Al-Qatwi, dengan harapan bila menerapkan aturan syariat, kelompok yang merasa terzalimin akan mampu menegakkan syariat Islam. Radikalisme di Indonesia. Pada masa pasca kemerdekaan RI, separatisme mengatasnamakan Islam mulai terlihat melalui gerakan pemberontakan yang terjadi seperti Kartosuwiryo tahun 1950 dengan nama DITI. Belakangan ini karena faktor kontingensi yang ada, bermunculan sekte, aliran dan mazhab baru yang mengatasnamakan Islam berkembang pesat sesuai dengan latar belakang, kebudayaan dan kondisi lingkungan pendukung di daerah penganutnya. Pasca Reformasi 98 yang ditandai dengan penganutnya. Pasca Reformasi 98 yang ditandai dengan bebasnya filter demokrasi dan kebebasan berpendapat lebih didahulukan dibandingkan penegakan hukum, maka radikalisme telah menjadi lahan subur, ditandai munculnya kelompok paham baru termasuk paham agama mengatasnamakan Islam radikal. Sekian persentase dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.